Babilonia adalah salah satu peradaban kuno yang sangat maju pada masanya. Dikenal karena kontribusi pentingnya terhadap teknologi, ilmu pengetahuan, budaya dunia, dan memiliki beberapa penemuan penting yang menjadi cikal bakal bagi perkembangan teknologi dunia di era modern. Peradaban Babilonia juga terkenal dengan kisah Menara Babelnya dan juga kemegahan Taman Gantung Babilonia yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Peradaban Babilonia mulai berkembang sekitar abad ke-19 hingga abad ke-6 sebelum Masehi di wilayah yang dikenal sebagai Mesopotamia. Wilayahnya terletak di antara 2 sungai besar, Tigris dan Efrat, yang menjadikan Mesopotamia sebagai salah satu kawasan paling subur dan strategis. Secara geografis, Mesopotamia mencakup wilayah yang kini menjadi bagian dari Irak dan Suriah. Babilonia sendiri berada di tepi sungai Efrat, dikelilingi oleh dataran rendah yang subur. Kondisi alam ini memungkinkan masyarakat Babilonia untuk mengembangkan pertanian dan peternakan secara pesat, menjadikan mereka salah satu peradaban yang paling maju dan berpengaruh pada masanya. Sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya yang telah wafat, Raja Nebukadnezar memutuskan untuk mempercantik ibu kota Babilonia agar menjadi lambang keindahan, keanggunan, dan kebesaran mendiang istrinya. Pada masa itu, Babilonia menjadi simbol keajaiban dan kemegahan sebuah ibu kota yang tiada bandingannya. Nama Babilonia juga disebut dalam Al-Quran sebagai negeri yang memiliki sejarah penting. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut." Dalam ayat ini, Babilonia disebut sebagai tempat 2 malaikat, Harut dan Marut, diutus untuk menguji manusia dengan sihir. Kota ini dikenal sebagai pusat para guru sihir terbesar pada masanya. Pesan dari ayat ini jelas. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia dan tidak pernah terlibat dalam praktik-praktik sesat seperti sihir yang dituduhkan oleh sebagian kaum. Sebaliknya, setanlah yang menyebarkan tipu daya dan ilmu sesat tersebut kepada manusia, menciptakan kebingungan dan fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas membedakan antara kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sulaiman dan kebatilan yang dihembuskan oleh setan-setan. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa manusia diajari sihir, termasuk ilmu yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Para ulama tafsir telah berupaya dengan mendalam untuk memahami ayat ini dan mencari tahu makna serta hubungannya dengan peristiwa pada masa itu. Dari kajian mereka, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sihir menjadi praktik yang sangat marak dan populer di Babilonia saat itu. Di tengah kondisi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat, Harut dan Marut, ke Babilonia dengan tugas khusus. Malaikat Harut dan Marut mengajarkan ilmu tertentu yang sering disebut sebagai sihir putih. Namun, mereka selalu memberikan peringatan bahwa ilmu ini adalah ujian dari Allah. Tujuan utamanya adalah agar manusia mampu membedakan antara sihir yang merupakan tipu daya dan mukjizat, yang menjadi bukti nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah fitnah, oleh sebab itu janganlah kufur." Maka, mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Tujuan dari ini adalah agar manusia dapat membedakan dengan jelas antara kebenaran yang dibawa oleh para rasul dan kebohongan yang disebarkan oleh sihir.
Selain itu, ini juga untuk menguatkan keimanan dan keyakinan dalam hati mereka. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, ayat-ayat tersebut hadir untuk mengungkapkan kebenaran iman masyarakat Babel dan Raja Nebukadnezar. Menurut para ulama tafsir, Al-Quran menyebut Babilonia dalam konteks ini setelah orang-orang Yahudi pada masa itu meninggalkan kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Sebagai penggantinya, mereka memilih untuk mengikuti ajaran-ajaran sihir dan ilmu hitam yang berkembang di Babilonia pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kejadian ini menggambarkan bagaimana mereka berbalik dari wahyu Allah dan lebih memilih kebohongan yang diajarkan oleh setan. Pada masa itu, Babilonia mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat ilmu sihir, dengan para praktisi sihir mencapai tingkat kemampuan yang luar biasa. Bahkan, mereka mengadakan kontes tahunan untuk memilih raja dan ratu sihir, atau dukun sakti terbaik dari seluruh dunia. Kompetisi ini mencakup berbagai kategori dan tingkatan usia. Beberapa dukun memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan, seperti memindahkan gunung dari Baghdad ke Babilonia, mengubah batu menjadi emas, atau bahkan mengubah daun menjadi uang. Mereka juga dapat memanggil atau menghentikan hujan hanya dengan gerakan tangan mereka. Kemampuan-kemampuan luar biasa ini menjadikan Babilonia sebagai pusat sihir yang terkenal, dengan para praktisinya yang dianggap memiliki kekuatan tak terbatas. Maka para dukun sakti Babilonia menjadi tokoh terkenal yang lebih dihormati oleh masyarakat, dibandingkan dengan ulama dan ahli agama. Kejayaan ilmu sihir yang mencapai puncaknya ini disebabkan oleh kebebasan bangsa jin, khususnya golongan kafir, termasuk iblis dan setan, yang masih bisa naik ke langit untuk mendengarkan percakapan rahasia para malaikat. Percakapan tersebut berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan Allah untuk dilaksanakan di bumi. Iblis dan para setan tentu saja tertarik untuk mencuri informasi dari langit agar bisa menyesatkan manusia dengan ilmu sihir yang mereka ajarkan. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar. Tetapi sekarang, barang siapa mencoba mencuri dengar, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin ayat 9. Selanjutnya, berita penting tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di bumi, yang dicuri oleh iblis dan setan dari percakapan langit, akan mereka olah dan modifikasi dengan menambahkan berbagai kebohongan. Bahkan kebohongan tersebut seringkali lebih dominan daripada kebenarannya. Hasil olahan ini kemudian disusun menjadi ilmu sihir, sebuah alat yang ampuh untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berharap bahwa dengan ilmu sihir yang telah dimodifikasinya, ia bisa meyakinkan manusia bahwa ia tahu rahasia-rahasia alam gaib. Tujuannya adalah untuk mengendalikan dan menundukkan manusia agar mengikuti keinginan dan ajakan iblis yang menyesatkan. Ilmu sihir yang sudah tercampur kebohongan ini kemudian diajarkan kepada para dukun yang ingin memanfaatkannya. Para dukun pun seringkali menambahkan berbagai trik dan penyesuaian pada ilmu sihir tersebut untuk menarik perhatian dan mendapatkan ketenaran. Sebagian besar orang di kota ini memiliki kemampuan sihir, meskipun dengan tingkat keahlian yang berbeda-beda. Karena itu, mereka tidak lagi saling menyakiti atau bertengkar, karena semua terlibat dalam praktik sihir. Namun, meskipun sihir sudah berkembang pesat di tangan mereka, akar dari ilmu ini tetap berasal dari setan dan iblis, yang akhirnya membuat mereka menjauh dari ajaran kitab suci yang dibawa oleh para rasul. Akibatnya, banyak penyimpangan dan kesalahan dalam praktik sihir, yang semakin jauh dari kebenaran dan hikmah agama. Fenomena ilmu sihir berkembang pesat dalam masyarakat Babilonia, awalnya sebagai bentuk hiburan yang menarik perhatian banyak orang. Namun, seiring berjalannya waktu, minat terhadap sihir mulai menurun. Praktik sihir yang semula populer mulai kehilangan pesonanya, dan masyarakat pun mulai meninggalkannya secara perlahan.
Seiring dengan datangnya Rasul terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup rapat pintu langit bagi iblis, setan, dan seluruh golongan jin. Jin berkata, "Sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api." Quran Surat Al-Jin, ayat 8. Mereka tidak lagi bisa mencuri informasi dari langit, yang sebelumnya mereka manfaatkan untuk menyebarkan kebohongan dan menyesatkan umat manusia. Dengan penutupan ini, Allah mengakhiri periode panjang pengaruh sihir dan memberi jalan bagi kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup segala rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas melarang dan mengharamkan praktek sihir, bahkan menganggap pelakunya sebagai musyrik, yaitu orang yang mempersekutukan Allah. Beliau menegaskan bahwa sihir adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran tauhid. Banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan pelarangan ini, mengingat bahaya besar yang ditimbulkan oleh sihir, baik dalam aspek keimanan maupun kehidupan sehari-hari. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, bangsa Bani Israel terperdaya oleh iblis dan setan yang menggoda mereka dengan ajaran sihir dan ilmu hitam. Tragisnya, mereka memilih untuk meninggalkan kitab suci yang telah diturunkan kepada mereka dan justru menerima ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Iblis dan setan dengan sengaja mencuri ilmu-ilmu hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yang merupakan keistimewaan yang hanya diberikan kepadanya selama hidup. Ilmu yang seharusnya menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia malah disalahgunakan oleh para pembawa kebohongan tersebut. Ilmu hikmah yang sebelumnya menjadi milik Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dicuri oleh iblis dan setan-setan, kemudian dihimpun dan dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan. Kebohongan ini dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga ilmu tersebut tampak seperti ilmu sihir yang mutlak. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, iblis menyembunyikan ilmu sihir tersebut di bawah kursi kerajaan Nabi. Iblis lalu membawa ilmu itu kepada dukun Bani Israel dan menunjukkan tempat di mana ilmu itu disembunyikan. Ketika Bani Israel menemukan ilmu yang telah dipalsukan itu, mereka meninggalkan kitab suci mereka dan menerima ajaran sihir dengan keyakinan keliru bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ilmu sihir kepada Nabi Sulaiman melalui malaikat Jibril. Selama itu, Bani Israel salah paham dan meyakini bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang ahli sihir yang mampu menundukkan jin, binatang, dan burung-burung sebagai tentara-tentaranya. Untuk membersihkan nama baik Nabi Sulaiman alaihissalam dari tuduhan yang tidak benar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan tegas membantah anggapan tersebut dan mengklarifikasi bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tidaklah seorang ahli sihir. Al-Quran dengan tegas menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah seorang kafir, melainkan setan-setan yang telah kafir dengan memanipulasi ilmu hikmah yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad di Madinah, para ulama Taurat dari kawasan sekitar mengadakan pertemuan darurat untuk mendiskusikan dan memperdebatkan pernyataan dalam Al-Quran yang membersihkan nama Nabi Sulaiman dari tuduhan kafir dan ahli sihir. Lebih dari itu, mereka juga menolak pernyataan Al-Quran yang menegaskan bahwa bangsa jin tidak mengetahui tentang alam gaib. Padahal dalam Al-Quran, bangsa jin sendiri mengakui keterbatasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jin, "Sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki terhadap siapa yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan terhadap mereka." Hasil pertemuan para ulama Yahudi di Madinah menunjukkan bahwa mereka sepakat mengakui kebenaran semua ayat dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu ayat, yaitu yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam bukan ahli sihir.
Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri, sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.